Ya pendengar, melalui FM 96,9 MHz di pagi hari ini, kanal informasi dan inspirasi yang dapat digunakan untuk menyalurkan rangkaian informasi dari studio Jalan Melada nomor 1 WK Bubak. Dan tentu saja seperti yang kami bincangkan dari pagi tadi, yang kami sudah informasikan bahwa di siang hari ini dialog publik di paket acara Sumba Siang ini dengan topik peningkatan akses air bersih melalui kredit bank NTT. Nah, Pak Martin, kalau kita berbicara tentang peran perbankan nih, Ya. untuk layanan kredit kepada masyarakat nih, di sini kita akan menyoroti terkait tentang kredit bank NTT yang kemudian itu bisa diakses oleh masyarakat, khususnya untuk peningkatan sanitasi, pengembangan sanitasi dan juga peningkatan pengembangan air bersih. Seperti apa nih Pak Martin? Oke. Selamat pagi Om Jerry. Selamat pagi, Pagi. para pendengar RRI Sumba. Ya. Ini saya sapa apa para pendengar nih? Para pendengar Para ya. pendengar ya. Ya. Oke. Ya. Selamat pagi semuanya. Ya. Salam sejahtera untuk kita. Jadi memang kami dari Bank NTT memiliki produk namanya kredit penyediaan sistem sanitasi dan air minum, air bersih. Ya. Air bersih. Jadi pada gambaran umumnya kredit ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat di NTT untuk mendapatkan fasilitas air bersih yang betul-betul optimal. Karena tadi seperti yang digambarkan oleh Om Jerry, memang manusia ini kan 80% tuh air. Iya. Kebutuhan dalam tubuhnya air, terus apa-apa harus ada air. Kita tidak ada air berarti habislah kita. Habis ya. Makanya kepedulian kami sebagai Bank Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, salah satu visi kami kan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Ya. Dalam hal ini meningkatkan kebutuhan masyarakat akan kesadaran air bersih. Air bersih. Nah, kredit ini kita kembangkan lebih khusus kepada sambungan rumah. Sambungan rumah. Jadi kami berikan fasilitas kredit talangan kepada para calon nasabah kami untuk mendapatkan sambungan rumah. Lalu nanti nasabah akan mencicil ke kami. Cicilan ini tanpa bunga, Pak. Tanpa bunga ya. Om Jerry, tanpa bunga, tanpa agunan. Tanpa bunga, tanpa agunan tanpa ya. agunan. Jadi betul-betul free. Terus yang berikut, kami juga memberikan kemudahan di sistem pembiayaan simultan, ekosistem. Jadi misalnya ada satu spot pertanian, hortikultura misalnya, membutuhkan intervensi kami di sisi pengairan. Mungkin ada sumur bor atau irigasi tetes. Kita bisa intervensi, kita bisa bantu lewat pembiayaan kredit KPSPAM ini. Nah, seperti itu. Ya, berarti banyak kemudahan ya yang bisa diakses oleh para calon nasabah untuk kemudian itu beringankan untuk pembangunan untuk sanitasi dan air bersih ya. Ya, betul. Ini program ini sudah berlangsung dari kapan dan sampai kapan nih Pak? Program ini sudah kita canangkan oleh manajemen kami sejak 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, dan kita berharap bisa berjalan terus. Kita akan kembangkan terus dan kita akan dorong seluruh masyarakat NTT harus bisa mengakses kebutuhan akan air bersih yang optimal. Ya. Nah, ini program kepedulian ini kan sangat bagus sekali ya Pak. Nah, ini apa yang menjadi visi besar tujuan Bank NTT mengeluarkan kebijakan di program ini Pak? Ya, kalau visi besarnya tentunya yang pertama pasti kebutuhan air bersih masyarakat NTT harus terpenuhi. Di pelosok daerah manapun, kita tahu NTT topografi dan geografisnya bergunung-gunung, berbukit-bukit, tapi itu tidak menjadi kendala untuk akses air bersih. Yang kedua, NTT ini sebenarnya subur, punya potensi pertanian yang sangat baik, potensi peternakan yang sangat baik. Cuma kalau dari pengamatan kami belum mendapatkan akses air bersih yang baik. Air bersih dalam hal ini irigasi di pertanian dan air untuk pemeliharaan hewan. Apalagi di Sumba, kita tahu salah satu lumbung ternak di NTT kan Sumba. Nah, ini salah satu yang menjadi visi besar kami, misi besar kami di Bank NTT. Nah, Pak Martin, tentu saja para calon nasabah di sana itu ingin mengetahui terkait tentang bagaimana cara mengakses kredit daripada yang diberikan oleh pihak Bank NTT ini. Ini seperti apa nih Pak? Ya, sebenarnya mudah. Sebenarnya sangat mudah. Jadi ketika ingin mengakses kredit ke Bank NTT, saya pikir Bank NTT memiliki kantor-kantor unit layanan yang sudah tersebar di berbagai daerah. Sampai ke pelosok kecamatan, bahkan ada di desa-desa. Kalau di Sumba Barat sendiri Pak? Kalau di Sumba Barat di sini
untuk unit layanan kami di cabang ada di Waikabubak, Jalan Gajah Mada, dekat-dekat di sini Jalan Gajah Mada. Terus untuk kantor-kantor fungsional kantor unit kami ada di Lamboya, di Tanah Riau ada, di dalam kota juga kami menempatkan beberapa kantor di kantor Bupati, di RSUD. Nah itu ada. Jadi saya pikir kemudahan akses yang kami berikan untuk teman-teman bisa mendapatkan informasi, layanan perbankan, khususnya di sektor pembiayaan air bersih ini sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat mudah. Nah, prosedur yang bisa ditempuh nih oleh calon nasabah nih Pak? Ya, prosedur yang bisa kita tempuh, misalnya untuk sambungan rumah. Sambungan rumah berarti nasabah harus memiliki, calon nasabah Pak, calon nasabah harus memiliki paling tidak rumah tinggal yang permanen, penghasilan yang bisa mengcover angsuran pokok. Ingat, kita bicara tidak membayar bunga, hanya membayar pokok setiap bulan. Nah, setelah itu calon nasabah juga harus memiliki istilahnya suatu ekosistem kerja di lingkungan mereka. Ini untuk kita biayai di pertaniannya. Misalnya nasabah ini memiliki lahan sekian hektar lah, 1 hektar lah, katakan 1 hektar. Nah, belum teraliri oleh air bersih untuk pengairan. Nah, kami siapkan sistem skema irigasi tetes untuk pengairan, khususnya di sektor hortikultura. Nah, syarat-syarat lainnya saya pikir legalitas standar seperti kelengkapan KTP, administrasi KTP. Dan saya pikir hanya KTP, tidak terlalu rumit sampai ke izin-izin yang lain lah. Kita lebih khusus kepada perorangan untuk pemenuhan sambungan rumah air bersih di sisi rumah tangga. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, sejauh ini selama program ini diluncurkan oleh pihak Bank NTT ini, nah sudah berapa banyak nasabah, baik pun calon nasabah yang sekarang ini sedang project untuk pelayanannya itu? Kalau Bank NTT secara keseluruhan, seluruh Bank NTT di Provinsi NTT itu sudah mencapai sekitar 300-an nasabah. Itu kita biayai di 23 kantor cabang. Kalau di cabang kami di Waikabubak sendiri, sejauh ini baru ada 8 nasabah yang berkonsultasi. Makanya momen ini saya sangat berterima kasih kepada RRI Sumba mau mengundang kami untuk kita bantu sosialisasikan lah, informasikan apa yang menjadi produk kebanggaan kami di sisi air bersih ini untuk masyarakat Sumba, khususnya di daerah Sumba Barat. Khususnya daerah Sumba Barat ya. Dan baik Pak Martin dan pendengar setia Radio Republik Indonesia, tentu saja kenapa kita memilih topik ini? Karena topik ini berkaitan langsung erat dengan di mana hari ini, tepatnya pada tanggal 22 Maret 2024 ini adalah Hari Air Sedunia. Wah, luar biasa Hari Air ya. Ya, ini adalah momentum yang sangat ditunggu-tunggukan oleh seluruh masyarakat, dan kita tahu bahwa di sejumlah leading sektor tingkat kebutuhan airnya ini sangat tinggi, baik itu di bidang pertanian, peternakan, dan juga bidang usaha-usaha lain, UMKM. Kebutuhan air bersih ini kan menjadi salah satu sasaran pembangunan yang utama untuk kemudian bisa dikembangkan sejumlah potensi-potensi yang lain yang ada. Nah, Pak Martin, tadi sudah dibicarakan terkait tentang bagaimana visi besar Bank NTT untuk menghasilkan masyarakat yang sejahtera dari sisi kepemilikan sanitasi dan juga kepemilikan air bersih yang memadai. Nah, kalau proyeknya, apakah itu bisa masyarakat mengakses dengan jumlah yang standarisasinya seperti apa nih Pak? Nah, ini salah satu pertanyaan yang bagus Om Jerry. Jadi kita bisa memberikan akses kepada sambungan rumah. Berarti masyarakat itu datang secara individu. Dalam hal ini rumah tangga, suami istri. Tapi ketika kita masuk ke akses untuk skema simultan ekosistem pertanian tadi, masyarakat bisa datang dalam bentuk kelompok. Ada yang ingin saya garis bawahi adalah kita kan di setiap desa sudah ada BUMDes. Nah, akan sangat memberikan nilai tambah apabila BUMDes bisa masuk ke dalam kelompok pembiayaan kami di sisi air bersih untuk mengintegrasikan sistem pertanian dengan sistem air bersih yang kami tawarkan. Oh, jadi bisa juga diakses dengan menggunakan
kelompok-kelompok yang dibangun di kelompok tani. Ya, kelompok tani. Kelompok tani hortikultura. Boleh. Begitu. Ya. Untuk kemudian mereka mengalami kekurangan air bersih. Ya. Di dalam hal pengembangan usaha tani mereka. Untuk irigasinya, pengairan tanaman mereka. Oke, bisa. Itu bentuk pengelompokannya seperti apa, Pak? Misalkan standarisasinya. Kalau bentuk pengelompokan kami kembalikan kepada instansi yang membawahi di kelompok tersebut. Misalnya calon nasabah ya. Ya, calon nasabah. Misalnya kelompok ini dibentuk oleh desa. Ya, oleh desa tentunya dari perangkat desa yang menentukan orang-orang mana yang sudah punya kemampuan, kompetensi untuk kita biayai. Mereka-mereka yang sudah berpengalaman di sektor hortikultura misalnya. Kita biayai sistem irigasinya, pengairannya. Atau mungkin dari kelompok-kelompok masyarakat atau gereja. Siapa tahu dari gereja yang memiliki lahan yang nganggur atau lahan-lahan yang tidur, tapi memiliki potensi untuk kita biayai untuk penanaman hortikultura. Karena hortikultura ini kan tanamnya singkat, Om Jerry. 3 bulan, 4 bulan panen. Dan sayur mayur ini sekarang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Nah, ini salah satu potensi yang saya pikir akan sangat-sangat memiliki manfaat ke depannya. Kalau sejauh ini, Pak, apakah sudah masyarakatnya sudah ada program ini sudah ada yang akses dari pihak nasabah atau calon nasabah di Bank NTT khususnya di cabang WK Bubang ini? Ya, kalau untuk perorangan tadi saya katakan 8 orang. Perorangan itu 2 orang. 2 orang yang sudah komunikasi dengan kami. Sisanya yang 6 orang ini kita dalam proses untuk melakukan verifikasi kelompok. Kita berharap kelompok ini bisa menjadi pilot project kelompok hortikultura untuk sistem pengairannya Bank NTT di Sumba Barat. Karena kita tahu di Sumba Barat saya lihat lahan kita sebenarnya subur. Banyak potensi di sini. Hanya mungkin kita harus memberikan treatment-treatment khusus untuk pengairan dan untuk membantu pemasaran serta produk-produk apa atau jenis sayur mayur apa, jenis tanaman apa yang kita tanam untuk memberikan kontribusi yang lebih optimis untuk penjualannya. Jadi memang dibantukan juga terkait tentang bagaimana kesediaan pasar ke depannya. Betul. Daripada hasil-hasil pertanian hortikultura yang sudah dicapai oleh masyarakat sendiri ya. Jadi Pak, kalau bisa katakanlah begini, ada calon nasabah yang ingin melakukan kredit di Bank NTT sesuai dengan proyek tadi terkait tentang katakanlah membangun depot air minum gitu lah. Depot air minum. Itu boleh juga ya, Pak? Boleh. Nah, ini kalau kita bicara depot air minum isi ulang, Om Jerry maksudnya. Sekarang kita klasifikasikan menjadi 2 tahap. Yang pertama, apakah sumber air ini sudah ada, mungkin menggunakan sumur bor atau menggunakan sumber air alami. Nah, kalau sudah ada, kami tidak bisa masuk untuk membiayai sumber air bersihnya. Tapi nanti kami masuk di sektor investasi alat, infrastruktur dan sarana prasarana. Misalnya bangunan untuk penyulingan air bersihnya, terus packagingnya, kemasannya. Nah, kita bisa masuk di situ. Itu ada namanya skim kita kredit investasi. Dan kredit modal kerja jika dia membutuhkan modal kerja untuk perputaran persediaan dari produk air bersih yang mau dia jual. Seperti itu. Kalau standarisasi kemampuan jaminan yang bisa dikreditkan oleh calon nasabah kepada Bank NTT berapa, Pak? Nah, ini kita konteksnya apa? Kalau konteksnya kredit air bersih kan tanpa jaminan, Om Jerry. Tanpa jaminan, tanpa bunga. Tanpa jaminan, betul. Tapi kalau jaminan untuk kredit produktif, kredit investasi, KPR, kredit kendaraan bermotor, jaminannya tentu saja ada hitungan sesuai dengan POJK yang ada. Secara teknis nanti kita teman-teman di Bank NTT, kita memiliki beberapa orang analis yang memiliki kompetensi yang tinggi untuk menghitungnya. Tapi hitungan kami pasti akan sangat memberikan dampak yang lebih menguntungkan kepada nasabah. Tidak memberatkan nasabah hitungan kami. Seperti itu. Jadi memang kalkulasinya itu sudah dihitung sampai pada final daripada proyek calon nasabah itu sendiri ya. Betul. Kalau kegiatan konkret nih, Pak. Daripada program ini untuk masyarakat nih. Apakah sudah dilaksanakan oleh pihak Bank NTT? Untuk sekarang dalam proses. Kami berharap 2-3 minggu lagi setelah Lebaran
setelah Lebaran kita akan mendapatkan progres yang cukup berarti, khususnya di SR dan untuk kelompok pembiayaan di sisi hortikultura. Di sisi hortikultura. Iya. Ya. Jadi memang kalau kita lihat dari potensi yang ada di Kabupaten Sumba Barat sebagai wilayah hukum layanan daripada Bank NTT ini, Bank NTT cabang WK Bubak ini, bidang pertanian itu cukup potensial. Untuk kemudian masyarakat itu bisa memanfaatkan ini sebagai salah satu sarana untuk akses modal. Betul, setuju. Akses modal di setuju. Bank NTT. Terkait tentang kredit-kredit daripada pinjaman modal daripada Bank NTT ini. Nah, tadi kita sudah berbicara terkait tentang bagaimana kredit di bidang sanitasi dan air bersih. Nah, ini kredit modal seperti apa saja juga yang ada di Bank NTT. Kalau bisa dijelaskan tentang bagaimana layanan perbankan, kesiapan layanan perbankan NTT, Pak, untuk di calon nasabah kita, barangkali ada yang kemudian menunggu-nunggu nih bagaimana nih, apa saja yang kemudian bisa kita akses dari Bank NTT untuk jasa modal. Baik, kalau dari Bank NTT kami secara fungsi intermediasi perbankan tentunya memiliki produk dana dan produk kredit, simpanan dan kredit. Nah, dari sisi simpanan kami memiliki berbagai tabungan Flobamora, tabungan Simpeda, tabungan pesiar. Tabungan pesiar ini sesuatu yang unik, Om Jerry. Jadi kalau misalnya Om Jerry mau jalan-jalan ke Yerusalem, mau ke Labuan Bajo, mau ke Korea, ini kan sekarang kan lagi hype drama Korea kan. Jadi kalau mau jalan-jalan ke Korea, itu bisa menabung lewat tabungan pesiar kami. Jadi tabungan pesiar ini bisa ada dua parameter di situ. Mau berangkat sekarang, kami siapkan fasilitasnya. Nanti Om Jerry cicil. Tapi mau berangkat nanti. Kalau berangkat nanti menabung dalam waktu tertentu, Om Jerry berangkat. Nah, tabungan pesiar itu uniknya itu. Terus ada tabungan simple, simpanan pelajar. Simpanan pelajar itu tanpa administrasi, tanpa beban-beban segala macam. Dan simpanan pelajar ini kami jemput ke sekolah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya pelajar yang sekarang yang ada, kita rubah mindset mereka untuk boleh menabung untuk masa depan. Diharapkan ketika nanti mereka sudah memasuki tahapan tertentu untuk tamat dan untuk melanjutkan sekolah, mereka sudah punya modal untuk beli kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Terus ada lagi tabungan simple, tabungan pelajar. Terus saya sedikit kasih spill ke Om Jerry, kami kedepannya akan ada namanya tabungan ibu hamil. Tabungan ibu hamil tabungan. Nah, tabungan ibu hamil ini begini. Kita tahu ketika ibu mengandung, berarti dia sudah harus mempersiapkan masa depan anak yang ada dalam kandungannya. Nah, kami siapkan tabungan. Jadi ketika anak ini lahir, kalau untuk kebutuhan pampers, kebutuhan popok, kebutuhan bedak dan susu, itu ibu atau pasangan ini tidak perlu kaget lagi dengan biaya yang ada. Jadi mereka sudah memiliki sejumlah dana yang sudah ditabung dari sebelum 9 bulan ini berlangsung, sebelum kelahiran. Nah, itu salah satu yang kita coba gagas. Jadi ketika melahirkan ini sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Baik, berarti banyak sekali ya jalur akses modal yang bisa dimudahkan oleh pihak layanan perbankan, khususnya Bank NTT. Itu baru sisi simpanan, Om Jerry. Sisi kredit kami juga banyak. Ini jenis-jenis kreditnya apa saja, Pak? Ada kredit produktif untuk modal usaha pertokoan, terus kredit investasi untuk pembelian kendaraan, alat berat, kendaraan bermotor. Terus mungkin besok lusa ada yang mau beli ruko, mau bangun ruko, hotel. Nah, itu kita bisa biayai. Bahkan kami pun membiayai kredit-kredit korporasi sindikasi yang bunyinya sampai ratusan miliar, Om Jerry. Pabrik kertas itu kita biayai. Nah, jadi sebenarnya produk kami banyak dan beragam, dan kami sudah masuk ke taraf bank yang cukup memiliki peran di sisi nasional. Iya, seperti itu. Jadi banyak kemudahan modal kemudahan akses modal yang disiapkan oleh pihak Bank NTT. Betul. Untuk memudahkan dari sejumlah
apa namanya leading sektor pembangunan yang akan menggunakan akses modal dari pihak perbankan ya Pak. Betul. Baik, Pak Martin, tentu saja ini sangat menarik ya untuk didengarkan dan dipahami oleh masyarakat kita, khususnya di masyarakat Sumba Barat ya, yang mengakses layanan perbankan dari Bank NTT cabang WK Bubak. Kembali lagi kepada program sanitasi dan air bersih tadi. Nah, kita tahu di masyarakat kita sini itu masih banyak daerah-daerah yang kemudian terisolasi dari pengairan air bersih. Nah, ini tadi kan sudah diinformasikan bahwa peminjaman ini, kredit ini tanpa anggunan, tanpa bunga, tanpa bunga. Nah, kira-kira langkah ini selain kita sekarang ini didengarkan melalui RRI, siaran RRI. Apakah ada saluran-saluran sosialisasi atau informasi yang bisa diakses oleh pihak masyarakat yang bisa disiapkan oleh pihak perbankan khususnya Bank NTT, Pak? Salah satu yang kami berikan akses yaitu website kami. Website bankntt.go.id. Itu bisa diakses di situ berbagai produk dan layanan yang kami berikan, termasuk sampai kepada pengaduan nasabah. Jadi kami sangat membuka diri kepada nasabah kami untuk penyempurnaan pelayanan kami. Jadi tidak hanya lewat saluran ini, kami juga memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk berkomunikasi dengan staf kami, pegawai kami, siapapun dan bagaimanapun dan dimanapun, untuk bisa berdiskusi terkait produk layanan kami. Jadi kalau Om Jerry dan teman-teman pendengar setia RRI Sumba ketemu pegawai Bank NTT, ajaklah ngobrol tentang produk-produk kami, pasti langsung dilayani. Seperti itu. Jadi ini ada website ya, website Bank NTT.go.id. Jadi sebagai sarana informasi yang bisa diakses oleh calon nasabah jika ingin melakukan atau pinjaman ke Bank NTT melalui jenis-jenis kredit tadi yang sudah disampaikan. Betul sekali. Baik, Pak Martin. Nah, kita lanjut lagi Pak Martin terkait tentang bagaimana kemudahan layanan oleh masyarakat tadi. Nah, kalau kemudahan layanan ini Pak, apakah itu misalkan ada gak kontak person yang bisa disiapkan oleh pihak Bank NTT untuk jalur akses calon nasabah nih Pak? Ada, kontak person pasti ada. Ya, berapa nih Pak? 0823 3473 2393 Ada dua. Siapa tahu teman-teman para pendengar setia ingin melakukan komunikasi yang lebih intens lagi, boleh kita kasih kontak personnya supaya apa-apa yang menjadi syarat-syarat sebelum pemberian fasilitas kredit atau mungkin melakukan penempatan dana, konsultasi penempatan dana di Bank NTT bisa langsung 0821 4522 22 35. Ya pendengar, untuk Anda yang ingin menjadi calon nasabah daripada Bank NTT, Anda bisa mengakses informasi layanan publik daripada Bank NTT, ada juga di website dan juga di kontak person 082 334 732 993 atau di line 082 145 222 255 ya. Nah, Pak Martin, kalau kita berbicara terkait tentang sanitasi dan air bersih nih Pak, kita kembali lagi melanjutkan tentang bagaimana ini kan informasi ini katakanlah, dan saya juga Pak bisa memastikan bahwa masih banyak masyarakat kita yang belum memahami dan juga belum tahu terkait tentang jenis kredit ini Pak. Yang kemudian itu mereka katakanlah mengalami kekurangan air bersih atau membangun usaha di bidang pertanian hortikultura tadi, mereka masih banyak kesusahan akses modal nih. Nah Pak, kalau untuk ini Pak, apakah ini ketika lakukan kontak person tadi katakanlah atau menghubungi lewat ini Pak, adakah jasa layanan yang bisa mereka katakanlah mereka ini mau akses ke WK Bubak untuk mengkonfirmasi lanjutan
terkait tentang kredit usaha modal tadi, mereka tidak punya sarana, katakanlah itu. Apakah ini pihak bank bisa datang kepada pihak nasabah, calon nasabah untuk mengetahui lebih lanjut terkait tentang atau memberikan penjelasan terkait tentang jenis kredit usaha tadi yang disampaikan? Jawabannya sangat bisa, Om Jerry. Ketika kontak person dihubungi, kami akan menanyakan, Bapak Ibu alamatnya di mana. Jadi di setiap perbankan, khususnya kami di Bank NTT, ada namanya on the spot atau survei. Kami pasti akan turun ke lokasi dari calon nasabah ini, di samping untuk berdiskusi, tapi juga untuk memastikan bahwa nasabah ini memang sesuai dengan apa yang disampaikan ke kami. Misalnya nasabah mengatakan bahwa dia punya kebun atau lahan 1 hektar. Tim kami akan turun dan melihat 1 hektar ini betul 1 hektar atau jangan sampai lebih besar lagi. Nah, kalau lebih besar lagi, tentunya treatment yang kami berikan berbeda. Jadi mungkin tidak bisa dengan hanya sekedar irigasi tetes yang biasa-biasa saja. Mungkin irigasi tetes dengan 2 atau 3 bak penampung atau dengan sistem pengairan yang berbeda. Nah, jadi untuk calon nasabah kami tidak perlu khawatir. Kita pasti akan turun dan langsung melihat. Nah, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa saya akan menggaransi bahwa kalau memang potensinya baik, saya akan turun langsung. Saya akan melihat. Karena siapa tahu dari potensi yang kita dapatkan di lapangan bisa memberikan stimulus atau potensi-potensi ikutan di daerah-daerah yang lainnya di dalam Kabupaten Sumba Barat, seperti itu. Jadi memang ini bisa langsung diatensi oleh Pak Martin, siap, ini pasti kita turun untuk memastikan terkait tentang bagaimana kesediaan sumber daya di sana, potensi yang ada, lalu untuk bisa memastikan kesediaan modal yang akan diluncurkan untuk pihak calon nasabah ini. Baik, Pak. Pak Martin, kita tadi udah banyak membicarakan terkait tentang kredit. Nah, kalau layanan perbankan nih Pak, secara umum, yang dibangun oleh pihak perbankan untuk nasabah baik calon nasabah maupun nasabah nih Pak. Ini jenis-jenis layanan apa saja yang kemudian dapat dinikmati oleh calon nasabah di Sumba Barat, Pak? Jadi salah satu layanan yang sekarang menjadi kebanggaan kami adalah kami sekarang memiliki mobile banking. Mobile banking. Istilahnya satu transaksi berada dalam satu genggaman. Nah, ini mohon izin Om Jerry saya tunjukkan mobile banking kami. Siap. Nah, seperti ini dia, Bepung Mobile. Jadi Bepung Mobile ini akses mobile banking kami ke semua transaksi keuangan. Aplikasinya ya Pak? Aplikasinya. Dan ini dia download free di Web Store dengan Play Store. Jadi untuk iPhone, untuk Android sudah bisa. Nah, apa yang menjadi kebanggaan kami adalah semua transaksi keuangan bisa dilakukan hanya lewat genggaman handphone. Baik pembelian pulsa listrik, pulsa telepon, pembayaran tiket, terus pembayaran uang sekolah untuk beberapa sekolah yang sudah bekerjasama dengan kami. Kedepannya di Sumba Barat, untuk saya informasikan, ada beberapa sekolah nanti yang akan bekerjasama dengan kami. Jadi untuk orang tua murid tidak usah lagi datang ke sekolah dan bayar tunai, istilahnya menghemat waktu lah. Orang tua murid mungkin bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas lainnya, cukup lewat handphone. Begitu juga dengan transfer. Tidak perlu lagi mengirim uang dengan cara-cara tradisional seperti dulu, tapi langsung dengan handphone. Kapanpun, dimanapun, malam hari, siang hari, libur, bisa menggunakan handphone untuk bertransaksi. Di sini juga ada namanya QRIS. Jadi belanja dimanapun di seluruh toko di Kota WK Bubak ini, kami sudah menggaransi bahwa di toko tersebut adalah akan menjadi salah satu merchant kami untuk transaksi menggunakan QRIS. Seperti itu. Jadi itu sarana-sarana yang bisa ditempuh oleh customer atau calon nasabah, baik nasabah maupun calon nasabah ya Pak. Nah, Pak Martin, kalau untuk katakanlah pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran pajak nih, apa bisa juga diakses melalui Bank NTT? Bisa. Pajak justru pajak daerah. Kami sekarang sudah berkontribusi dengan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan transaksi 9 pajak daerah dan retribusi lainnya di Kabupaten Sumba Barat. Jadi pajak daerah sekarang bisa dibayarkan langsung ke Bank NTT, Bank NTT, dan melalui aplikasi mobile banking juga bisa ke depannya. Karena ya sebagaimana peran kami selaku Bank Pembangunan Daerah sudah menjadi misi kami untuk membangun daerah di mana kami ditugaskan, khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Nah, kalau pajak daerah ini dari 9 pajak daerah ini apa saja, Pak? Pajak daerah 9 pajak daerah retribusi. Terus PBB, pajak bumi dan bangunan, BPHTB. Terus ada lagi pajak-pajak lainnya ini saya pajak restoran dan hotel. Terus pajak kendaraan bermotor. Kita melalui Samsat. Karena di Samsat kami sudah memiliki salah satu kantor payment point di Samsat. Jadi teman-teman ketika bertransaksi membayar pajak kendaraan bermotor, bisa langsung ke payment point kami di Samsat. Ya, baik Pak Martin. Kita jarak sebentar Pak Martin karena kita akan live bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadir kembali bersama dengan Anda melalui siaran FM 96,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi yang dapat Anda jadikan sebagai sarana untuk mendengarkan RRI SP Sumba. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar, masih bersama saya Rende. Dalam kesempatan di Sumba siang ini kami tetap menghadirkan informasi-informasi aktual untuk Anda dan masih tetap pada paket acara dialog publik, di mana pada kesempatan kali ini seperti informasi yang dapat kami sampaikan tadi bahwa hari ini tetap kami masih membahas terkait tentang peningkatan akses air bersih dan sanitasi, ya, proyek daripada pihak Bank NTT ini untuk kredit usaha modal. Dan tadi sudah diinformasikan bahwa untuk akses informasinya juga bisa diakses melalui website bankntt.co.id dan juga line telepon dari kontak personnya ada 082 334 732 993 atau 082 145 222 255. Itu line telepon yang Anda bisa gunakan untuk mengakses informasi pinjaman kredit jasa modal untuk sanitasi dan air bersih dan sejumlah kredit-kredit lainnya yang disiapkan oleh jasa perbankan Bank NTT. Pak Martin, iya, kita lanjutkan Pak Martin. Terima kasih. Kita sudah melaporkan secara langsung juga kepada Pro 3 Jakarta melalui siaran nasional RRI yang bisa juga akses. Kan kita juga di sini, Pak, sudah ada kita bisa mendengarkan langsung Pro 3 Jakarta melalui FM 96,1 Pak. 96,1 ya, Pak. Oke, luar biasa. Setiap hari Pak, mengudara 1 kali 24 jam Pak. 96,1. Oke. 96,1. Jadi masyarakat kita bisa mengakses informasi selain Pro 1 Sumba juga Pro 3 Jakarta dengan frekuensi 96,1 Pak. 96,1. Pak Martin, ini menarik sekali karena kita di daerah ini kita tahu bahwa cuaca ini kan cuaca ekstrim, tidak stabil curah hujannya ya. Kita kemarin katakanlah di musim tanam masyarakat Sumba Barat ini sedikit bergeser, khususnya di musim tanam satunya itu mestinya tanam di bulan Oktober November, saat ini tanamnya di Januari Februari bahkan Maret Pak. Dan dengan diluncurkan jenis program kredit usaha modal tadi dari pihak Bank NTT ini sangat memudahkan masyarakat untuk bagaimana mengatasi krisis air bersih di masyarakat. Ya, Pak Martin, apa harapan Anda sebagai selaku manajemen pihak Bank NTT yang ada di WK Bubak untuk para calon nasabah
agar dapat mengakses dan memanfaatkan daripada kredit usaha modal ini, Pak? Ya, jadi memang saya juga melihat fenomena itu, memang kita tidak bisa pungkiri fenomena El Nino yang terjadi. Memang ini menjadi salah satu kepedulian kami juga. Harapan besar saya di sisi pembiayaan air bersih ini, kita bisa melakukan sinergitas dengan pemerintah Kabupaten Sumba Barat, khususnya Dinas Pertanian, untuk kita bisa meningkatkan irigasi di beberapa lahan. Dalam hal ini mungkin ini beberapa mimpi yang kita coba bangun. Yeah. Kita bisa membuat suatu sistem irigasi terpadu dan terintegrasi melalui proyek pembangunan dan pembiayaan APBD. Dalam hal ini kami juga memiliki skim pembiayaan pinjaman daerah, Om Jerry. Jadi kalau salah satu daerah, kabupaten, kota, dan provinsi mengalami defisit kekurangan di sektor tertentu, kami bisa masuk mengintervensi, memberikan dana talangan untuk daerah tersebut. Ini sudah kami berikan di beberapa kabupaten di Pulau Flores, dan itu berhasil dengan baik. Nah, kalau di Sumba Barat, Pak? Sumba Barat belum ada sampai saat ini. Nanti mungkin kami masih berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten setempat dan memberikan insight kepada pemerintah kabupaten sehingga kedepannya bisa menggunakan fasilitas pinjaman daerah ini. Kalau harapan besar kami, saya pikir masyarakat harus sudah melihat sisi pertanian ini sebagai sektor yang menjanjikan. Karena kita semua belajar dari pengalaman COVID kemarin. Setelah COVID, berbagai sektor usaha itu goyang, bahkan ada yang ambruk. Tapi di sisi pertanian itu malah memberikan topangan yang positif untuk keberlangsungan hidup kita semua. Oleh karena itu, pembelajaran di sisi COVID itu membuat kami tergerak untuk meningkatkan sisi pertanian ini di berbagai daerah, khususnya di daerah Sumba Barat, di kota Waikabubak. Saya pikir kedepannya kalau sisi pertanian ini bisa menjadi atensi dari para generasi muda, para millennials, kita bisa meningkatkan sisi pertanian, khususnya sektor urban farming. Ini saya sedikit kasih gambaran urban farming. Jadi kita memanfaatkan lahan yang kecil dalam kota untuk menanam fasilitas-fasilitas atau produk pertanian, khususnya hortikultura. Kan ada yang namanya tanaman hidroponik dan sebagainya. Itu kan tidak harus kita bertani di lahan yang luas, yang besar. Bahkan dalam pekarangan kita pun kita bisa memberikan sentuhan di sisi pertanian. Baik Pak Martin, menarik sekali karena ini sangat terbantu kan kepada masyarakat kita. Nah Pak Martin, terkait itu program-program tadi itu tentu saja ini kita ingin memahami program-program inovatif yang ada di layanan perbankan untuk Bank NTT ini. Seperti apa nih program-program inovasi lainnya yang bisa yang diluncurkan oleh pihak bank itu? Ya, kalau salah satu yang inovatif yang coba kami kembangkan itu yang tadi saya sampaikan, urban farming. Urban farming. Nah, sedikit saya ingin gambarkan urban farming ini tidak serta-merta hanya pertanian, bisa juga perikanan. Karena kalau kita melihat kategori farming itu pertanian dan perikanan. Nah, kalau sisi perikanan lebih mudah lagi. Kita tahu perikanan seperti tanam ikan-ikan air bersih, air tawar, itu kan mudah, budidaya air tawar kan mudah dipelihara di dalam lingkungan yang tidak terlalu besar. Misalnya kita membuat suatu kolam atau pemeliharaan apa di lingkungan sekitar rumah kita untuk ikan seperti lele yang mudah dibudidayakan dan memiliki nilai pasar yang tinggi. Nah, ini salah satu urban farming yang coba kita garap. Salah satu yang kita sudah mulai masuk adalah urban farming. Nanti kita coba ada salah satu, saya belum bisa spill namanya calon nasabah kami, tapi kedepannya Om Jerry nanti kita akan jadikan ini pilot project urban farming dalam kota Waikabubak. Dalam kota Waikabubak, Nah, Pak Martin, kalau untuk layanan jasa tadi itu, jasa modal, kalau layanan jasa untuk penguatan UMKM di Sumba Barat nih, ini seperti apa nih Pak yang sudah berlangsung? Nah UMKM ini memang salah satu faktor unggulan dan salah satu sektor usaha yang tidak terpapar COVID. Ketika sektor retail, sektor komersil jatuh karena COVID, UMKM tetap tegar berdiri, bahkan menopang sektor retail dan sektor komersil. UMKM kami telah kami kembangkan daripada industri rumah tangga masyarakat di Sumba Barat.
ada beberapa produk yang kami tawarkan, mulai dari keripik jagung, mulai dari emping, bahkan abon. Nah, ini memang kelihatannya sepele, hanya produk industri rumah tangga. Tapi ketika dijual dan menghasilkan beberapa nilai rupiah, itu sangat membantu bagaimana UMKM itu bisa tumbuh. Nah, beberapa hal yang kami akan buat ke depan, kami akan melakukan intervensi dan kolaborasi dengan Dekranasda Kabupaten Sumba Barat untuk menjadikan produk UMKM kami sebagai oleh-oleh khas Sumba Barat. Produknya nanti mohon izin mungkin tidak saya bawa, tapi produknya sudah ada di kami dan sudah ada di beberapa ruang kerja pejabat-pejabat di Sumba Barat. Pak Martin, kalau penemaannya UMKM di Sumba Barat yang didampingi oleh pihak perbankan NTT ini berapa banyak, Pak? Kalau untuk sisi UMKM yang untuk pengelolaan industri rumah tangga makanan itu ada 3 kelompok. Terus kalau UMKM di sisi kerajinan dan kebudayaan ada 2 kelompok tenun, dan UMKM di sisi pemberdaya rumput laut ada 1 kelompok di Tanah Riau. Iya, di Tanah Riau. Ya, ini salah satu yang cukup memberikan motivasi positif kepada saya bahwa budidaya rumput laut itu bisa kita mulai kembangkan. Iya. Jadi itu didampingi langsung oleh pihak bank NTT ya? Ya, kebetulan kami memiliki kantor fungsional di Tanah Riau, dan itu mendapatkan atensi dan pengawasan serta monitoring yang sangat intens dari teman-teman kami di Tanah Riau. Ya begitu ya. Jadi sudah banyak ya untuk pendampingan terhadap UMKM yang ada di Sumba Barat. Nah, kan ini Pak Martin ada beberapa jenis pola bayaran yang juga ditempuh oleh masyarakat. Untuk pembayaran dengan GRIS Bank NTT ini. QRIS, Ini dikenakan biaya atau tidak, Pak? Tidak ada. Free. QRIS itu biayanya free. Kalau untuk Bank NTT kan gini, kalau untuk QRIS sendiri itu ada namanya MDR. MDR itu ada jasa pembayaran menggunakan QRIS. Tapi kalau untuk kami gratiskan itu. Karena sesuai dengan visi misi kami Bank Pembangunan Daerah, kami memiliki keberpihakan yang lebih kepada pertumbuhan dan transaksi ekonomi masyarakat di NTT, khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Martin. Banyak hal sekali yang bisa didengarkan dan dinikmati oleh masyarakat kita melalui siaran kita ini. Kita harap apa yang dibincangkan ini dapat bermanfaat untuk seluruh masyarakat, khususnya di masyarakat Sumba Barat yang merupakan wilayah hukum layanan perbankan Bank NTT di WK Buba Kabupaten Sumba Barat. Kita sudah berada pada penghujung acara nih Pak Martin. Kita akan membicarakan sedikit terkait tentang berapa total nilai kredit yang bisa diberikan oleh pihak perbankan itu, minimal dan maksimalnya mungkin tadi disampaikan. Sampai pada ratusan miliar, minimalnya berapa nih Pak? Kalau sektor di pembiayaan air bersih minimal 5 juta, 5 sampai 10 juta. Itu untuk sambungan rumah. Tapi kalau untuk pembiayaan ekosistem pertanian bisa sampai dengan 50 juta. Bisa sampai 50 juta. Kalau pembiayaan kami di sisi kredit produktif seperti kredit retail, investasi, itu untuk kewenangan kami di kantor cabang WK Bubak itu bisa sampai dengan 3 miliar. 3 miliaran ya? Ya, kalau untuk pembiayaan di sisi konstruksi bisa sampai dengan 5 miliar. Kalau yang paling banyak digemari oleh customer nih Pak, apa nih Pak? Kalau customer, sebagaimana core bisnis kami mendapatkan customer yang sangat banyak dari sisi ASN. Dari sisi ASN. Teman-teman ASN yang sangat memberikan kontribusi terhadap pembiayaan kredit konsumsi, kredit multiguna yang kami pasarkan. Dan menurut saya kami cukup memberikan kontribusi yang signifikan kepada teman-teman ASN untuk peningkatan kesejahteraan melalui kredit multiguna yang kami berikan.
Kalau syarat-syaratnya nanti diaksesnya melalui apa Pak? Syarat-syaratnya bisa diakses lewat bankntt.co.id, bisa lewat kontak person yang tadi saya sampaikan, bisa juga datang ke kantor Bank NTT terdekat, atau bisa juga kalau membutuhkan kehadiran kami untuk melakukan sosialisasi langsung, istilahnya langsung kita bertemu face to face dan berkomunikasi dan bersosialisasi. Mungkin ada kendala-kendala yang mau disampaikan atau ada hal-hal untuk pembenahan dan penyempurnaan layanan kami siap turun ke masing-masing OPD dan dinas. Baik Pak Martin, terima kasih. Ternyata ini ada sejumlah layanan prima ya. Untuk jasa perbankan dari Bank NTT yang dapat dinikmati oleh setiap calon nasabah, baik nasabah maupun calon nasabah yang menjadi customer daripada pihak Bank NTT ya Pak. Nah Pak Martin, untuk di penghujung acara nih, apa harapan Anda dan closing statement Anda ini tentu saja terkait bagaimana kemudian masyarakat ini bisa mengakses daripada jasa-jasa kreditur yang disiapkan oleh Bank NTT ini. Oke, baik, terima kasih Om Jerry. Harapan besar kami adalah masyarakat di Sumba Barat bisa lebih mendapatkan akses layanan perbankan dan transaksi keuangan yang optimal. Kita tahu kalau layanan perbankan dan transaksi keuangan itu sangat-sangat sekarang ini sangat dipengaruhi oleh digitalisasi keuangan. Nah, transaksi non tunai menggunakan QRIS pembayaran, transfer dan sebagainya. Untuk Bank NTT kami sudah menyiapkan itu. Jadi masyarakat tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir untuk datang ke Bank NTT. Semua produk yang kami tawarkan ini sudah berbasis produk digital dan memiliki kualitas nasional, bahkan internasional. Sedikit saya informasikan Om Jerry, kami sekarang Bank NTT sudah masuk ke Bank Devisa. Kami sudah bisa melakukan transaksi falas. Valuta asing, tukar mata uang asing, pembelanjaan asing, bahkan kedepannya kami akan masuk kepada pembiayaan luar negeri melalui letter of credit atau LC. Nah ini salah satu yang bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat NTT, khususnya masyarakat di Sumba, ketika nanti ingin melakukan ekspor impor ke luar negeri, bisa menggunakan fasilitas LC dari Bank NTT. Apalagi daerah ini daerah pariwisata. Daerah pariwisata. Nah ini yang mungkin nanti kedepannya akan menjadi primadona sebagai produk layanan utama kami di Bank NTT. Baik, terima kasih Pak Martin atas rangkaian informasi yang dapat kita hadirkan untuk masyarakat Sumba Barat pada khususnya dan masyarakat Sumba pada umumnya. Ya baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di siang hari ini bersama saya Jerlende dengan paket acara Sumba siang ini dengan tema bagaimana peningkatan sanitasi dan air bersih melalui kredit modal dari Bank NTT. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Jerlende mohon pamit diri dari hadapan Anda. Terima kasih Om Jerry.